terhadap guru untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru terhadap guru. 8. Saling menghormati dan menghargai sesama siswa dan guru. 9. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 10. Saling membantu dan bekerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat daun si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam santun pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Baiklah ibu semua, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, di mana kami akan bersosialisasi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Kampar Timur. Perkenalkan, saya sendiri Eliawati SPD, saya guru matematika di SMA ini. Baiklah, di sini kami akan sosialisasikan tentang budaya positif. Tujuan aksi nyata materi budaya positif ini yang pertama yaitu pendidik mengetahui perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, pendidik mengetahui arti disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar yang pertama, paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah kita ini. Disiplin positif adalah satu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Selanjutnya, motivasi perilaku perubahan. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu di sini kita ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Sebagai contoh, umpamanya kita datang tepat pada waktunya, berarti kita ingin dipuji sebagai orang yang rajin untuk ke sekolah, untuk melakukan tepat pada waktu, disiplin waktu. Pujian dari orang lain yang menurut mereka paling penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas merdeka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, umpamanya dikasih penghargaan atau apapun jika datang pada tepat waktu. Maka motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya tidak melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang melakukan disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Biasanya ini kita terapkan di kelas, keyakinan kelas. Kemarin kami sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 12. Jadi yang pertama, langkah-langkah untuk melakukan keyakinan kelas kemarin, yaitu yang pertama kami memberikan kertas atau sticky note
kepada siswa satu persatu. Kemudian anak-anak tersebut menuliskan peraturan-peraturan apa saja yang akan mereka terapkan di dalam kelas tersebut. Setelah mereka menulis sticky note, mereka menempelkannya ke papan tulis. Setelah itu kami meminta anak-anak tersebut membacakan peraturan yang mereka tulis. Kemudian setelah membacakan, kami merubahnya ke dalam kalimat positif. Karena dalam beberapa peraturan ada yang tidak dalam berbentuk kalimat positif. Karena kalimat positif ini yaitu yang pertama, tidak boleh ada kata tidak. Yang kedua, tidak boleh ada kata jangan. Jadi umpamanya anak-anak membuat peraturan yang pertama, tidak boleh ribut atau tidak boleh makan di kelas. Nah, kami mengajak anak-anak semua untuk merubahnya ke dalam kalimat positif. Kalau umpamanya tidak boleh ribut, dirubah ke dalam bentuk kalimatnya harap tenang saat belajar. Yang kedua, tidak boleh makan, kami merubahnya ke dalam kalimat positif, yaitu makan dan minum saat istirahat. Jadi dirubah kalimat tersebut ke dalam kalimat yang positif. Kita hindari kata tidak dan kata jangannya. Setelah itu, setelah membuat keyakinan kelas, kami mengajak anak-anak untuk mencari nilai-nilai kebajikan apa saja yang ada di dalam peraturan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Umpamanya yang tadi tidak boleh makan di kelas atau dirubah ke dalam kalimat positif, makan dan minumlah di saat istirahat. Nah, nilai kebajikan yang ada di dalamnya itu yaitu nilai kesopanan, berarti ada nilai-nilai kesopanannya. Yang kedua, umpamanya tidak boleh datang terlambat, dirubah ke dalam kalimat positifnya yaitu datanglah tepat waktu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya yaitu nilai kedisiplinan. Nah, itu dia tentang keyakinan kelas. Bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, baik itu wali kelas maupun guru mata pelajaran. Selanjutnya yang kelima yaitu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti kita semua membutuhkan kebutuhan ini untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Siapa sih yang tidak mau cinta dan kasih sayang ini? Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Dan yang kelima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keenam yaitu posisi kontrol restitusi. Yang berarti di sini yaitu menurut Dr. William Glasser, kesimpulan 5 posisi kontrol ini yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Berarti guru di sini adalah sebagai penghukum. Berarti apabila tidak dipatuhi anak-anak peraturannya maka dihukum. Biasanya itu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara lembut, bagaimana kalau orang tua tahu, atau membuat anak itu seolah-olah bersalah atas kelakuan yang telah diperbuatnya. Itu yaitu posisi pembuat masalah. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Umpamanya kita di dalam kelas, tolonglah ibu nanti kalau tahu sama kepala sekolah, ibu yang kena marah. Nah, itu sebagai posisi teman. Nah, maka kita bekerja sama, kalian menolong ibu, ibu menolong kalian. Nah, itu posisi sebagai teman. Yang terakhir, yang keempat, monitor, pemantau. Berarti guru ini sebagai pemantau siswanya dengan apa yang telah kamu lakukan, memberikan kepada anak memberikan pendapat kepada anak apa yang telah mereka lakukan. Yang terakhir yaitu sebagai manajer,
memerintahkan murid untuk mempertanggungjawabnya perilaku dan mencari solusinya. Nah, di sini yang paling bagus yaitu posisi manajer. Berarti setelah anak-anak melakukan kesalahan, kita memberikan anak itu kesempatan untuk mencarikan solusi dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 yang akan kita lakukan. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini nanti kita akan melihatnya dalam sebuah kasus atau kita akan selesaikannya dalam sebuah kasus. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Di sini saya hanya ingin memberikan seperti masukan, yaitu tadi di materinya ada di situ membuat keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas itu seharusnya memang harus kita buat di dalam kelas itu untuk pembelajaran siswa kita. Tapi di sini saya ingin memberikan masukan, yaitu apakah sebaiknya kata keyakinan kelas itu bisa kita rubah menjadi kesepakatan kelas gitu. Kenapa? Karena menurut saya keyakinan itu bahasanya lebih ke mungkin ke keyakinan ke agama misalnya gitu kan. Jadi kalau bisa kata keyakinan kelas itu kita ganti dengan kesepakatan kelas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosi yang telah memberikan pertanyaan kepada kami sebagai guru penggerak di sini, kenapa tidak dengan kata-kata keyakinan, kesepakatan? Kenapa harus ada kata keyakinan? Baiklah Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Di sini sebelum kita membuat keyakinan, maka kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan ini aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama dalam kelas. Kesepakatan yang berisi harapan guru terhadap muridnya, begitu juga harapan murid kepada gurunya. Jadi karena kita sudah sepakat apa saja peraturan yang akan kita buat di kelas, maka akan munculnya sebuah keyakinan yang akan kita, keyakinan kelas di sini bukan lebih ke agama ya Ibu, bukan dalam keyakinan dalam beragama. Keyakinan kelas di sini adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Berarti dari dalam diri kita ini termotivasi kita untuk menimbulkan kembali nilai-nilai positif ataupun disiplin positif yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian kita implementasikan keyakinan kelas kita bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Baiklah, itu saja dari kami Ibu. Dipersilakan untuk ibu-ibu semua kalau ada pertanyaan dari sosialisasi atau paparan materi kami tadi, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Berdasarkan dari pemaparan Ibu tadi, ini sangat menarik sekali ya, terutama untuk kami Ibu guru bimbingan dan konseling, bahwa penerapan kalimat positif ini sangat bermanfaat sekali apabila bisa kita sama-sama terapkan di sekolah kita, yang mana sebelum-sebelumnya anak-anak didik kita ikat dengan peraturan yang kita buat di sekolah ini nih, dengan bahasa yang mungkin sedikit memberikan tekanan kepada anak-anak didik kita, apalagi sekarang ini kita sudah berlakukan dengan sistem point. Contohnya, apabila anak melakukan
sanksi dalam bentuk poin. Berdasarkan dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi bahwa dalam kurikulum Merdeka ini penerapan hukuman atau sanksi itu sangatlah tidak benar, ya. Jadi ini bisa bukan hanya disosialisasikan kepada kami saja, ini bisa kita sosialisasikan dalam bentuk nanti entah itu kita adakan pertemuan dengan guru-guru sehingga dalam penerapan kalimat positif ini bisa sama-sama kita benahi. Kemudian banyak kesalahan dan kehilafan kita sebagai guru dalam dalam memberikan penanganan kepada anak-anak ketika anak-anak melakukan kesalahan. Entah itu dalam bentuk kalimat-kalimat yang mungkin menghardik, mungkin memberikan dalam bentuk anak itu tuh menjadi seperti merasa sangat bersalah mungkin ya. Jadi ini kalimat-kalimat positif ini nih sangat-sangat penting sekali untuk kita terapkan. Dan saya sangat setuju ini diterapkan di sekolah kita, yang mana banyak sekali ini nih kesalahan yang sudah kita perbuat sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih kepada masukan yang telah diberikan oleh Ibu Fitri Dahlia. Memang bagus sekali ini di budaya positif ini kita terapkan kepada sekolah kita ini dan juga kepada guru-guru yang belum mengetahui, makanya kami mengadakan sosialisasi ini. Baiklah Ibu, terima kasih. Itu saja dari saya.